Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika seseorang pertama kali menginjakkan kaki di Makkah. Haji bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi seperti memasuki lembaran sirah Nabi Muhammad SAW secara langsung. Tempat-tempat yang selama ini hanya dikenal lewat cerita dan kitab tiba-tiba berdiri nyata di depan mata. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin mengenal Makkah dari majelis ilmu, bacaan sirah, dan kisah perjuangan Rasulullah. Nama-nama seperti Safa, Marwa, Gua Hira, dan Zam-Zam terasa dekat di hati meski belum pernah dilihat. Tetapi ketika seseorang benar-benar berada di sana, suasananya berbeda. Ada haru yang muncul, seolah sejarah yang selama ini hanya dibayangkan mendadak hidup kembali. Salah satu tempat yang paling kuat menghadirkan perasaan itu adalah Bukit Safa. Banyak orang yang baru memasuki Masjidil Haram justru lebih dahulu memandang Safa sebelum melihat Ka'bah. Tempat itu langsung mengingatkan kepada kisah Sayyidah Hajar yang berlari bolak-balik antara Safa dan Marwa demi mencari air untuk putranya Ismail. Itu bukan sekedar lari mencari air, itu adalah perjalanan seorang ibu yang dipenuhi cinta, kepasrahan, dan keyakinan kepada Allah. Hingga akhirnya Allah menghadiahkan mata air Zam-Zam yang terus mengalir sampai hari ini. Dari kisah Sayyidah Hajar dan Ismail, ingatan kemudian bergerak kepada keturunan Ismail, manusia terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW. Di kawasan Safa pernah terjadi peristiwa penting sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saat Ka'bah direnovasi, kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Perselisihan itu hampir berubah menjadi pertumpahan darah karena setiap kabilah merasa paling layak mendapatkan kehormatan tersebut. Akhirnya mereka sepakat, siapapun yang pertama kali datang dari arah Bukit Safa, dialah yang akan menjadi penengah. Dan ternyata yang datang adalah Muhammad bin Abdullah. Begitu melihat beliau, semua merasa lega, sebab jauh sebelum menjadi nabi, beliau sudah dikenal sebagai orang yang paling jujur dan paling dapat dipercaya. Lalu Rasulullah menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang sangat bijaksana. Beliau membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, kemudian meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain tersebut bersama-sama. Setelah batu itu sampai di tempatnya, beliau sendiri yang mengangkat dan meletakkannya. Masalah selesai tanpa pertengkaran. Tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa direndahkan. Begitulah akhlak Rasulullah. Beliau tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga hati manusia. Waktu terus berjalan, dan Bukit Safa kembali menjadi saksi sejarah besar ketika Allah memerintahkan Rasulullah menyampaikan dakwah secara terbuka. Beliau naik ke atas Bukit Safa lalu memanggil masyarakat Quraisy agar berkumpul. Ketika mereka datang, Rasulullah bertanya, "Jika aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan di balik lembah yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Itulah pengakuan yang keluar langsung dari masyarakat Quraisy sendiri. Bahkan orang-orang yang nantinya memusuhi beliau tetap tidak mampu menyangkal kejujuran Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam. Beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, mengingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang hisab, surga, neraka, dan tentang kehidupan manusia yang tidak berhenti setelah kematian. Namun jalan dakwah tidak selalu dipenuhi sambutan yang baik. Di tempat itu pula Rasulullah pernah disakiti. Abu Jahal melukai beliau hingga kepala beliau berdarah. Tetapi Rasulullah tidak membalas. Beliau memilih diam dan bersabar. Kemudian kabar itu sampai kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendengar kehormatan keponakannya diinjak, Hamzah marah dan mendatangi Abu Jahal untuk membela Rasulullah dengan penuh keberanian. Karena itu Bukit Safa bukan hanya tempat sa'i. Safa adalah saksi perjalanan dakwah, saksi kesabaran Rasulullah, saksi luka, air mata, pengorbanan, dan keberanian para sahabat. Namun sejarah tidak berhenti pada luka. Bertahun-tahun setelah hinaan, tekanan, dan pengusiran itu, Nabi Muhammad akhirnya kembali memasuki Makkah pada hari Fathu Makkah sebagai seorang pemenang.
Kota yang dahulu mengusir beliau kini tunduk penuh hormat di hadapannya. Dan Sofa kembali menjadi saksi bahwa pertolongan Allah itu nyata. Mungkin tidak selalu datang secepat yang diinginkan manusia, tetapi tidak pernah datang terlambat.